Jadi selamat siang Bapak Ibu dan Saudari. Selamat siang. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Kalusogara. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi saat ini saya sedang menjalankan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah komunikasi profesional, yaitu untuk mempromosikan kesehatan. Jadi saat ini saya akan mempromosikan kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dengan sehat. Nah, jadi mungkin Bapak, Ibu, dan Saudari sudah mengetahui apa itu COVID-19. Jadi saya akan menjelaskan ulang bahwa COVID-19 itu adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Dan virus ini dia menyebabkan infeksi pernafasan ringan, itu seperti flu. Dan juga dia ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat, yaitu seperti infeksi paru-paru. Nah, berdasarkan data Kemenkes, itu pada tanggal 12 November 2021 sudah terkonfirmasi yang positif corona itu sebanyak 4.250.157 jiwa, dan yang terkonfirmasi meninggal itu sebanyak 143.628 jiwa. Kemudian yang sembuh itu ada sebanyak 4.097.224 jiwa. Nah, kemudian gejala COVID tersebut itu ada demam, kemudian ada bersin, ada batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan radang paru-paru. Itu adalah gejala-gejalanya. Nah, untuk menghindari gejala-gejala daripada COVID ini atau menghindari penularannya, mari kita bersama-sama untuk menerapkan perilaku sehat. Nah, yang pertama itu selalu menerapkan 5M. Nah, 5M itu apa-apa saja? Yang pertama, kita memakai masker. Kemudian kita mencuci tangan. Yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, kita menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima itu mengurangi mobilitas. Jadi kita kurangi untuk keluar-keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, kemudian kita mengedukasi dan informasi tentang COVID-19. Jadi kita selalu mencari informasi terbaru tentang COVID-19. Kemudian kita menghindari makanan cepat saji. Contohnya makanan yang instan-instan. Itu contohnya seperti pop mie atau yang instan lainnya. Kemudian kita aktif melakukan aktivitas fisik. Nah, contohnya aktivitas fisik itu kita berolahraga. Nah, olahraga itu cukup 1 minggu itu 3 kali saja. Dan kemudian waktu dalam berolahraga itu cukup waktu 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian yang terakhir itu kita menaati imbauan pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Nah, mungkin itu dari saya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sekilas tentang COVID-19? Ya, saya mau bertanya. Ya. Jujur, selama ini kan kita selama pandemi corona ini kita dianjurkan untuk pakai masker. Tetapi yang saya lihat khususnya di Jawa, itu mengapa ada masker yang didobel, padahal sudah cukup tebal. Kalau yang saya pakai itu cukup tebal, tapi kenapa harus ada pendobelan masker? Iya. Itu saja dari saya. Itu ada juga yang menurut dokter bahwa kita menggunakan masker double itu untuk perlindungan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Iya, dari saya. Tadi dijelaskan itu untuk kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19, salah satunya vaksin. Ya, kalau sudah vaksin sampai 2 kali, lalu kenapa kita harus disuruh lagi patuhi protokol kesehatan? Padahal sudah dibilang vaksin jangan kena virus. Tapi kok kita disuruh lagi tadi itu 5M lagi? Itu mungkin itu saja pertanyaan saya. Itu walaupun jarang terjadi, masih ada orang yang tertular COVID itu walaupun sudah divaksinasi. Tetapi gejala orang yang sudah divaksinasi itu dia lebih ringan. Dia umumnya lebih ringan. Sebagian orang bahkan tidak akan mengalami gejala apapun. Nah, penting untuk dipahami bagi kita semua bahwa orang yang tanpa gejala pun dapat menulari orang lain tanpa kita sadari.
Nah, oleh karena itu kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang dan shalom. Shalom.